ketika aku lihat jelas dengan kacamataku, yang duduk di sebelahku sekarang bukanlah Maria temanku, namun seorang wanita lain. Namaku Astri. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Aku diterima sebagai pegawai baru. Bisa dibilang, sebagai pegawai baru, kinerjaku sudah banyak mendapatkan pujian dari atasan-atasanku. Namun, aku agak sedikit bermasalah dengan waktu. Rumahku yang jauh membuatku kadang sampai kantor tidak tepat waktu. Sampai akhirnya atasanku menyarankan untuk mendiami sebuah mes di belakang kantorku. Aku baru tahu, ternyata di belakang kantor ini memang ada beberapa kamar. Ya, seperti mes kecil. Di sana biasanya ditinggali oleh beberapa karyawan dari luar kota dan juga beberapa security dan office boy. Saat itu kebetulan ada sekitar 3 kamar yang kosong. Dan aku pun memutuskan untuk tinggal di sana. Di sana, aku tinggal bersama 6 orang. Ada 3 karyawan lainnya yang sama denganku. OB, security, dan Mang Sony yang paling tua di sana. Sebelum tinggal di sana, aku sudah dekat dengan mereka. Jadi bukanlah masalah untukku. Aku mendapat kamar yang cukup luas dengan kamar mandi di dalam. Hari pun berlalu. Sekitar 1 minggu, aku merasa sangat nyaman tinggal di sana. Hari itu setelah meeting sekitar jam 5 sore, aku merasa tidak enak badan. Rasanya kepalaku sangat pusing. Aku pun langsung ke mes dan mencoba untuk beristirahat. Setelah meminum obat sakit kepala, aku pun langsung terlelap. Hingga entah jam berapa itu, aku tiba-tiba terbangun. Perutku mulai terasa lapar. Aku pun beranjak dari tempat tidurku. Aku mengambil kunci kamar dan hendak membeli nasi untuk makan. Setelah sampai gerbang, baru sadar kacamataku ketinggalan. Namun, sekedar beli makan ke depan, ya masih aman lah pikirku. Baru saja aku akan pergi, ada yang menepuk punggungku dari belakang.
Yuk, yuk, yuk. Salah satu temanku ikut denganku. Aku lupa lagi namanya. Namun, seingatku itu Maria. Karena tak memakai kacamata, jadinya aku tidak begitu jelas melihatnya. Aku pun berjalan keluar gerbang dengannya. Di perjalanan, aku tidak terlalu banyak mengobrol dengannya. Sampai tiba-tiba Maria menepuk pundakku dan bilang dia duluan katanya. Aku pun lanjut membeli makan. Singkat cerita, aku selesai makan dan kembali ke mes. Begitu sampai, Mang Sony pun langsung membukakan pintu. Aku berhenti sejenak dan langsung mengobrol dengannya. Temannya tadi mana? Itu siapa? Kok baru lihat? Oh, si Maria itu, Mang. Masa nggak kenal sih? Kenapa emangnya? Tadi dia pamit duluan, mau pergi katanya. Hah? Maria? Ah, suka ngarang. Si Maria mah kan lagi pulang ke rumahnya, udah 3 hari nggak pulang. Aku mengerutkan dahi tidak percaya. Ah, Mang Sony mah nggak lucu kayak gitu nakut-nakutin. Ya udah deh, aku ngantuk nih. Lanjut ke kamar ya, Mang. Ucapku sambil berjalan masuk ke dalam kamar. Aku pun kembali ke kamarku. Menunggu ngantuk, aku menyalakan musik dan mencoba tiduran sambil menunggu terlelap. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Ya, apa? Iya, masuk aja, nggak dikunci. Duh, siapa sih? Ketukan itu berhenti, namun tidak ada yang masuk. Aku pun beranjak ke arah pintu. Ketika membuka pintu, berdiri di depanku seorang perempuan. Karena samar, aku pun tidak bisa melihat dengan jelas itu siapa. Dari perawakannya sih Maria. Kenapa, Mar? Masuk. Tuh kan bener kamu udah pulang. Masa kata Mang Sony ya, kamu tuh belum pulang 3 hari. Maria pun tersenyum dan masuk ke dalam kamarku. Lalu ia duduk di atas tempat tidurku. Aku pun duduk di sebelahnya.
sambil mengambil kacamata dan mengenakannya, dan aku pun berbalik ke arah Maria. Dan astaga! Hah? Siapa itu? Ketika aku lihat jelas dengan kacamataku, yang duduk di sebelahku sekarang bukanlah Maria temanku, namun seorang wanita lain. Seorang wanita memakai baju hitam-hitam dengan rambut hitam panjang, dagunya panjang dengan mulut menganga berwarna hitam dan mata yang mencekung ke dalam berwarna hitam. Aku langsung terperanjat kaget. Badanku kaku. Aku mencoba untuk menggerakkan badanku, tapi aku tidak bisa. Aku pun berdoa sebisaku sambil menatap sosok wanita itu. Perlahan, sosok wanita itu mulai membuka mulutnya, dan ia seperti ingin berbicara denganku. Namun, aku yang saat itu tidak bisa berkata apa-apa, hanya terdiam. Sampai tak lama, sosok itu pun tertawa cekikikan. Dan berubah menjadi asap putih, lalu menghilang. Dan saat itu, badanku pun bisa digerakkan kembali. Sesegera mungkin, aku lari keluar kamarku. Namun, kakiku terasa sangat lemas. Sampai akhirnya, aku tiba di pos dan bertemu dengan Mang Sony. Aku pun mulai bercerita dengan terbata-bata kepada Mang Sony tentang apa yang kulihat tadi. Ia hanya melihatku dan memberikanku air putih agar aku lebih tenang. Dan ternyata di mes itu hanya ada aku saja. Maria dan temanku yang lain sedang tidak ada. Setelah bercerita, barulah Mang Sony angkat bicara bahwa di mes ini memang angker. Apalagi sejak lama jarang ada yang tinggal di sana karena sering diganggu oleh makhluk halus. Konon katanya di salah satu kamar mes ini dulu adalah sumur dan pernah ada yang meninggal bunuh diri di sumur itu. Atau bahkan desas-desus lainnya mengatakan kalau di belakang mes dulunya adalah kuburan keluarga. Jelasnya aku tidak mengerti. Namun yang aku mengerti bahwa aku melihat dengan mata kepalaku sendiri makhluk halus itu, tepatnya seorang wanita seram, menggangguku.